Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas final project mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Poin-poin yang akan disampaikan di presentasi ini antara lain yang pertama, perkenalan anggota kelompok. Yang pertama, silakan David Valentino. Saya David Valentino, NIM 19 12 1103. Dilanjutkan, saya sendiri, Siti Anissa Nurul Aini dengan NIM 19 12 10 67. Silakan dilanjut Fatimah Yasmin Adamas. Nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 19 12 10 91. Selanjutnya, Nigel Riyandi, silakan. Perkenalkan, nama saya Nigel Riyandi dengan NIM 19 12 1068. Baik, kita lanjut ke poin presentasi berikutnya, yaitu yang pertama ada latar belakang pembuatan program, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang pembuatan program, silakan David Valentino untuk menjelaskan. Satu, latar belakang pembuatan program Toko CompuShop. Latar belakang. Di zaman modern ini, melakukan pencatatan secara manual tentu memiliki banyak resiko seperti dapat terjadi data yang hilang atau rusak. Oleh karena itu, untuk membantu melakukan pekerjaan tersebut, kami merancang sebuah sistem inventory berupa aplikasi stok barang. Sistem inventory merupakan suatu sistem untuk mengetahui stok data barang pada suatu tempat. Sistem inventory juga sudah banyak digunakan atau dikembangkan pada suatu tempat dengan berbagai macam teknologi dan sistem. Permasalahan pada toko CompuShop yang telah kami rancang ini adalah belum tersedianya sistem inventory barang sehingga belum bisa mengontrol stok barang yang tersedia. Oleh karena itu, dalam final project ini akan dibangun sistem informasi suatu sistem inventory yang berbasis Android yang dirancang menggunakan Android Studio dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Sehingga data informasi tentang persediaan stok barang tersebut pun dapat diketahui secara jelas dan terperinci. Dalam aplikasi yang telah kami rancang ini, pengguna juga dapat melakukan input data, hapus data, edit data, simpan data, dan cari data, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan. Next. Tujuan, batasan, dan kontribusi penelitian. Tujuan dari proyek akhir ini adalah membuat suatu aplikasi yang dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul pada toko CompuShop. Tujuan dari aplikasi ini juga memberikan fungsi, di antara lain, 1. Memudahkan dalam pengelolaan stok data barang masuk dan keluar pada toko CompuShop agar lebih efektif dan efisien. 2. Mempermudah dalam pencarian data barang. 3. Meminimalisir kesalahan dalam pendataan barang. Batasan penelitian. Dalam pembuatan aplikasi ini harus dibuat suatu batasan masalah agar aplikasi ini tidak terlalu melebar dari tujuan awal pembuatannya, sehingga dapat lebih fokus menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Adapun batasan masalah terhadap aplikasi yang dibangun antara lain. 1. Aplikasi dibuat dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman Kotlin. Aplikasi ini dapat melakukan CRUD, create, read, update, and delete. Aplikasi ini dapat menyimpulkan data barang dan menampilkan info detail barang. Kontribusi penelitian.
aplikasi inventaris toko ini diharapkan dapat membantu dalam efisiensi kerja. Jika sistem informasi ini diterapkan akan mempermudah atau efisien dalam melakukan pengelolaan dan pencarian data barang dengan mudah. Dengan diterapkannya aplikasi ini diharapkan produktivitas kerja akan meningkat dan maksimal. Baik, sekarang masuk ke poin kedua yaitu kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Fatima Yasmin Adenas. Silakan. Oke, jadi yang kedua di sini ada kajian pustaka. Dalam jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Aplikasi Desktop, studi kasus PT Inventworks Global Jakarta menjelaskan bahwa seiring dengan masalah dunia kerja yang semakin kompleks, diperlukan suatu alat atau cara yang dapat memanfaatkan informasi yang ada agar mendukung kegiatan pada organisasi kinerjanya agar bisa lebih efektif dan efisien. Proses pencatatan dan pemakaian barang pada perusahaan tersebut masih menggunakan metode manual. Sistem inventory masih tergolong sederhana dan menggunakan spreadsheet sebagai alat bantu. Hasil pengamatan yang ada menunjukkan beberapa potensi masalah yang kerap terjadi seperti kehilangan data barang dan keterlambatan penyusunan inventory barang. Dalam masalah tersebut, maka penulis berinisiatif untuk membuat sistem informasi inventory berbasis aplikasi desktop untuk membantu kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Untuk itu, dilakukan perkembangan operasional secara efektif dan efisien. Jadi, untuk dilakukan perkembangan perangkat lunak yang didasarkan pada rekayasa perangkat lunak yang benar. Penelitian ini akan menguraikan aktivitas-aktivitas dan pemakaian barang pada tahap pengembangan berdasarkan metode berorientasi objek. Perbedaan dari sistem yang akan dibuat dengan sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut. 1. Sistem dikembangkan dengan pemrograman berbasis Android. 2. Sistem informasi yang dihasilkan adalah sistem informasi stok barang yang terkomputerisasi dan memudahkan dalam sistem operasional badan usaha. Yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan adalah sistem informasi yang mencakup kegiatan pengolahan data barang. Baik, kita lanjut untuk ke poin ketiga yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Nigel Riyandi. Silakan. Oke, metode penelitian. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami memakai metode waterfall. Pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahap atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga sebagai istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Mode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. 4. Selanjutnya, masuk ke poin keempat, yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Baik, ini halaman awal yang akan tampil saat kita membuka aplikasi CompuShop. Next. Nah, selanjutnya ada halaman input data. Nah, di sini kita bisa menginputkan nama barang yang akan kita masukkan, lalu harga satuan barang tersebut, lalu ada stok dari barangnya, lalu ada deskripsi. Deskripsi bisa kita isi bebas, mungkin isi detail-detail dari barang yang diinputkan. Next. Nah, sekarang kita masuk di halaman utama. Pada halaman utama ini menampilkan data barang yang tersimpan serta info, yaitu tanggal data kita menginputkan barang, serta jumlah produk, yaitu dia adalah jumlah jenis kategori produk yang diinputkan, serta total harga keseluruhan produk yang telah diinputkan pada aplikasi. Next.
kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Nigel Riyandi. Silakan. Kesimpulan, aplikasi stok barang toko komputer CompuShop dapat memudahkan bagi user untuk mengetahui stok data barang. Sistem inventory pada aplikasi ini dikembangkan dengan berbagai macam sistem dan teknologi. Dengan aplikasi ini, tentunya produktivitas kerja akan meningkat karena kemudahan dalam pencarian data yang awalnya menjadi titik permasalahan jika masih dilakukan secara manual, dalam proses pencatatan atau input data dilakukan secara komputerisasi agar meminimalisir kesalahan yang terjadi saat pencatatan dilakukan secara manual. Saran, dengan adanya sistem yang dikembangkan, diharapkan pengusaha atau toko yang masih melakukan pencatatan data stok barang secara manual beralih untuk menggunakan aplikasi sistem inventaris seperti ini untuk memudahkan proses serta meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nigel Riyandi yang sudah menyampaikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah demo aplikasi yang telah kita kembangkan. Berikut adalah demo aplikasi CompuShop. Kita klik dulu aplikasinya. Ini adalah halaman saat kita membuka, lalu ada halaman utama. Di halaman utama ini berisi produk-produk yang telah kita inputkan. Lalu ada keterangan jumlah produk, di mana keterangan jumlah produk ini adalah jumlah kategori produk yang telah diinputkan, serta harga aset, di mana harga aset ini adalah total harga keseluruhan data barang yang diinputkan. Lalu ada tanggal, di sini adalah tanggal kita menginputkan data barang tersebut. Kita coba tambah data. Kita beri namanya dengan monitor. Lalu harganya 1.500.000 dengan stoknya 2, deskripsinya monitor Asus. Lalu kita klik button save. Jika sudah ada info save, maka kita bisa keluar dan kita bisa lihat data yang sudah kita inputkan tadi ada di baris paling atas. Kita bisa edit. Kita edit menjadi stoknya ada 5. Lalu kita klik button save. Maka datanya sudah terupdate. Selanjutnya kita bisa menghapus datanya. Akan muncul dialog box yaitu untuk mengkonfirmasi apakah data akan dihapus. Kita klik yes. Maka data yang sudah diinputkan tadi akan terhapus. Baik, demikian itu saja demo dari aplikasi yang telah kita kembangkan. Terima kasih, selamat malam.